Yang paling utama dari makan bergizi gratis itu adalah terpenuhinya gizi anak-anak muda, anak-anak pelajar dalam rangka mendukung proses tumbuh kembang. Jadi, setiap daerah bisa memanfaatkan potensi daerah masing-masing. Daerah-daerah pesisir memanfaatkan ikan-ikan yang melimpah. Daerah-daerah pegunungan memanfaatkan apa yang ada di situ yang melimpah. Asalkan gizi yang sudah ditetapkan ini terpenuhi. Selamat datang di Podium Narasi, yang mana kebijakan bukan hanya bisa kita baca di kertas saja, tapi bisa kita diskusikan dampaknya di dunia nyata. Di kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan satu program yang sedang dijalankan oleh pemerintahan dari Pak Presiden Prabowo, yakni Makan Bergizi Gratis. Di kesempatan saat ini kita berdiskusi dengan seorang aktivis muda yang namanya adalah Cak Rafli. Ya. Cak Rafli. Beliau adalah seorang aktivis yang kesibukannya di dunia pelajar. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan menanyakan langsung pada beliau tentang profilnya secara langsung. Monggo Cak Rafli bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Wah, ini ya nama lengkap saya Muhammad Rafli Rifki Reza. Saya banyak dikenal dengan nama Cak Rafli. Ya, begitu. Saya hari ini aktif di organisasi KNU-an, yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sebagai ketua. Ya mungkin secara singkat seperti itu sambil mengalir Mas Sato ya. Biar nggak Iya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Berarti Anda aktif di dunia pelajar ya? Iya, betul. Oke, betul. Nah, ini kebetulan ada satu program yang sudah jalan, namanya Makan Bergizi Gratis. Iya. Ini kan juga sasarannya adalah dunia pelajar. Nah, bagaimana pandangan Anda terkait program dari MBG ini? Oke. Kalau saya secara pribadi memandang Makan Bergizi Gratis ini adalah kebijakan yang dilahirkan oleh Pak Prabowo beserta seluruh kabinet dalam rangka mempersiapkan anak-anak Indonesia secara sumber daya manusia supaya di masa yang akan datang itu mereka siap dan cakap untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, yang disiapkan oleh Pak Prabowo itu adalah yang pertama kesehatan anak-anak bangsa. Kenapa kesehatan anak-anak bangsa? Karena kesehatan ini adalah faktor yang paling utama Mas Sato. Faktor yang paling utama yang menentukan anak-anak Indonesia ini di masa yang akan datang apakah bisa memberikan sumbangsih untuk bangsa. Kemudian yang kedua, makan bergizi gratis selain kesehatan ini adalah dalam rangka mencukupi kebutuhan gizi mereka. Karena kita sadari bersama kualitas SDM, cara berpikir, tinggi dan rendahnya IQ seseorang itu juga tidak lepas dari terpenuhinya gizi seseorang. Karena makanan yang bergizi itu pasti akan menjadi stimulus khusus bagi anak-anak yang sedang tumbuh dan kembang. Begitu. Jadi kalau intinya bagaimana pendapat saya, yang pertama saya sangat mendukung adanya program makan bergizi gratis untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia. Oke, betul. Kalau saya rasa juga sama. Makanya saya mengatakan ini juga program yang bagus. Karena yang disasar adalah anak-anak yang memang usianya sedang masa pertumbuhan. Betul. Lebih-lebih dalam segi motorik, segi pemikiran, di otak juga butuh gizi gitu. Ya. Nah, apakah program ini sering didiskusikan di kalangan pelajar? Karena kan kalau dunia pelajar harusnya ini dunia yang kritis. Iya, tentu.
Tentu, MBG bahkan hampir setiap hari kita diskusikan, kita kaji apakah MBG ini sudah benar-benar bisa memberikan manfaat secara maksimal bagi pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Hampir setiap hari kita diskusi terkait MBG, mulai dari penganggaran MBG, terus kemudian bagaimana belanja keuangan, anggaran negara ini dibelanjakan, sampai proses distribusi. Apakah MBG ini sudah benar-benar bisa disalurkan secara maksimal, layak, dan bisa dirasakan manfaatnya semaksimal mungkin. Oke. Ya, saya mau mengambil ini sedikit poin yang di akhir tadi. Oke. Apakah MBG ini sudah bisa benar-benar dirasakan manfaatnya di masyarakat secara umum? Nah, dari hasil diskusi yang Cak Rafli ketahui, bagaimana? Apakah MBG ini benar-benar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara umum? Oke. Yang pertama mungkin manfaat untuk pelajar terlebih dahulu sebelum masyarakat secara umum ya, Mas Ato. Eh, kita bisa melihat sendiri bagaimana kemiskinan di negara kita ini masih menjadi salah satu isu yang terus ada. Dan kemiskinan itu adalah fakta, Mas Ato. Fakta yang sedang dihadapi oleh negara kita. Kemiskinan itu kemudian berdampak kepada ketidakmampuan keluarga dalam mencukupi kebutuhan gizi keluarga, khususnya anak. Dengan adanya MBG ini, Mas Ato, pemerintah turun secara langsung dalam rangka memberikan gizi, memberikan makan bergizi yang layak, yang bisa mendukung proses tumbuh kembang anak secara maksimal. Itu untuk pelajar. Untuk masyarakat secara umum, Mas Ato, saya melihat bahwa MBG benar-benar mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Kalau mohon maaf sebelumnya. Kalau dahulu anggaran-anggaran negara yang sangat besar itu hanya berputar di Ibu kota. ibu kota, betul. Anggaran-anggaran besar negara seringkali hanya berputar di ibu kota. Tetapi dengan adanya Badan Gizi Nasional, dengan adanya program MBG, dengan dibangunnya dapur-dapur di pelosok-pelosok negeri, saya bisa melihat secara langsung bagaimana ekonomi berputar. Iya. Bagaimana MBG semacam membuka peluang bagi UMKM, bagi para pengusaha multisektor di bidang pangan. Oke. Saya melihat itu, dan itu adalah fakta objektif yang memang harus kita sampaikan. Gitu. Ya, kalau kita lihat dulu waktu kampanye itu Gibran pernah menyampaikan Iya. bahwa akan membuat lapangan pekerjaan Oke. sebanyak 19 juta lapangan Oke, pekerjaan. oke. Mungkin Ya, ini ya, menjadi ya, salah ya, satu ya. poinnya ya, karena kemarin saya sempat berdiskusi dengan salah satu petugas di dapur. Beliau menyampaikan bahwa satu dapur itu membutuhkan karyawan atau pekerja SPPG itu sebanyak 50 Iya. satu dapur. Kalau di Indonesia ada 83.000 saat ini. Sudah Ya. sekian banyak itu. Itu sudah Iya. sedikit banyak. Oke, memang bisa memutar ekonomi secara langsung ya. Iya. Oke. Ini saya menemukan satu fakta yang menarik, Cak Rafli, yang mana ada penolakan tentang MBG tersebut. Iya. Ini datangnya dari pihak sekolah. Iya. Karena kalau pihak sekolah melihat itu, MBG ini bisa menurunkan daya beli anak-anak di kantin. Iya. Kalau kita lihat, kantin itu menjadi lahan bisnis perputaran uang juga di sekolahan, yang juga dampaknya dari kantin itu bisa dirasakan masyarakat umum. Yang jualan di kantin adalah orang-orang yang ada di masyarakat sekitar situ. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Cak Rafli terkait kasus semacam ini? Ada hal yang dirugikan dalam program MBG ini? Oke. Ya memang ini adalah satu dilema bagi masyarakat dan dilema bagi saya sendiri mengenai lahirnya program MBG. Benar apa yang jenengan sampaikan kalau MBG memang mematikan beberapa sumber pencaharian
masyarakat khususnya yang ada di sekitar sekolah, ya, Iya. para pedagang dan lain sebagainya. Saya rasa harus segera dievaluasi supaya makan bergizi gratis ke depan benar-benar melibatkan UMKM, Mas Hato. Melibatkan UMKM sehingga ada keikutsertaan masyarakat lebih luas lagi dalam mendukung proses dijalankannya kebijakan makan bergizi gratis. Saya rasa dengan melibatkan UMKM, roda ekonomi yang berputar itu juga akan semakin banyak lagi, dan ini akan meminimalisir dampak negatif dari program makan bergizi gratis. Oke. Mungkin itu. Kalau secara teknis saja ya, Ya. kira-kira yang jualan awalnya di kantin ini, Iya. dia dilibatkan di mana? Oke. Teknisnya. Oke, gitu, secara- teknis. Yang pertama begini, Mas Hato. Pedagang itu kan macam-macam ya. Ada yang jualan bakso, ada yang jualan roti-rotian, ada yang jualan sosis-sosisan, ada yang jualan ayam dan lain sebagainya. Nah, ke depan ini saya berharap supaya makan bergizi gratis melibatkan mereka di dalam pengadaan menu MBG. Oke. Asalkan kebutuhan gizi. Ya betul, kebutuhan gizi anak-anak ini terpenuhi. Jadi kan sudah ada sudah ada ketentuan nih. Satu kotak, satu ompreng MBG itu harus memenuhi berapa kebutuhan gizi. Nah, itu yang perlu untuk dihitung. Kira-kira kalau melibatkan UMKM nih ya, misalnya pakai rolade, kandungan gizinya berapa? Nanti rolade ditambah apa gitu, sehingga kemudian kebutuhan gizi ini tercukupi. Gitu. Oke. Kalau kita lihat kebutuhan gizi ya, berarti semua bahan atau produk yang dimasukkan ke MBG benar-benar harus ada legalitas yang ketat. Iya tentu. Nah, sedangkan kalau kita lihat banyak UMKM kita itu belum tahu atau bahkan belum mengenal terkait proses perizinannya agar barang ini bisa masuk ke dapur-dapur MBG. Oke. Saya rasa yang pertama mungkin pemerintah harus lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan bahwa setiap produk makanan yang diproduksi oleh UMKM itu harus melewati proses legalitas. Oke. Ya, proses legalitas, uji halal, BPOM atau minimal PIRT lah. Sehingga makanan itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ketika terjadi sesuatu hal. Ya, kalau kita lihat sebenarnya sudah mudah juga ya, tidak harus datang ke kantor. Iya. Nah, ini ada lagi Mas terkait pro dan kontranya. Ada penolakan juga di kasus MBG ini, khususnya dari kalangan ibu-ibu. Iya. Nah, beliau berharap bagaimana makanan ini bisa layak dan juga gizinya itu bukan hanya dirasakan pada anak-anak, tapi bisa didapatkan di keluarganya. Oke. Nah, itu bagaimana kira-kira tanggapan dari Cak Rafli? Oke. Pertama, kita semuanya tahu loh kalau MBG itu juga ada yang dianggarkan untuk ibu-ibu hamil. Jadi ibu-ibu hamil juga dapat MBG loh Mas Hato. Oh iya lah. Iya. Kemudian yang kedua Mas Hato begini. Pak Prabowo melahirkan Badan Gizi Nasional dan bikin program MBG ini karena memang fokusnya kepada anak-anak bangsa. Fokusnya kepada bagaimana memaksimalkan tumbuh kembang anak-anak gitu. Karena memang diharapkan dengan adanya MBG ini lahir anak-anak yang kemudian punya kualitas kesehatan yang prima, kualitas berpikir yang oke, yang diharapkan di kemudian hari bisa membawa bangsa dan negara ini
melejit. baik. Ya, Oke. lebih baik. Jadi kalau ada ibu-ibu yang bilang, oh lebih baik uangnya diberikan ke ibu-ibu terus dibuat masak di rumah, itu kayaknya agak sulit juga. Begini. Hmm, pola konsumtif masyarakat Indonesia itu seringkali tidak memperhatikan skala prioritas. Oke. Ya, masyarakat kita punya duit nih Mas Hato, punya uang. Itu seringkali mereka tidak memprioritaskan untuk mementingkan kebutuhan gizi anak-anaknya. Pasti kalau punya uang sekian digunakan untuk yang lain. Nah, Iya. itu sudah sering banyak terjadi. Bisa jadi Gitu. kalau waktunya makan yang tadi ada standar gizinya ya, Nah. kalau di dapur ada standar gizinya, Iya. memang sudah ada ahli gizinya juga di dapur. Mm-mm. Tapi kalau di rumah bisa jadi Asal kenyang. asal kenyang, dibelikan seblak juga. Ya. Jadi, dengan kebermanfaatan yang sudah Anda sampaikan tadi, apakah ada kira-kira dampak negatif atau kekurangan yang perlu kita antisipasi? Karena program yang bermanfaat ini jangan sampai mudorotnya atau ketidakbermanfaatannya lebih besar. Oke, saya rasa setiap kebijakan itu pasti akan mengandung pro dan kontra. Pasti setiap kebijakan itu bisa juga melahirkan dampak negatif. Manakala kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Saya masih meyakini Mas Ato, setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, periode siapapun, kepemimpinan siapapun, kebijakan itu pasti lahir dengan niat yang baik untuk membangun bangsa. Oke. Tetapi manakala kebijakan itu kemudian tidak dilaksanakan sesuai dengan niatan yang awal, maka disitulah hal-hal negatif itu kemudian keluar. Salah satunya yang ada dalam MBG. Kita juga menemui banyak kasus. Ratusan pelajar keracunan karena MBG. Ratusan pelajar protes karena menu MBG tidak layak. Itu adalah temuan-temuan yang ada di tengah-tengah para penerima manfaat MBG yang memang harus kita kritisi secara objektif. Dampak negatif yang ada ya seperti itu Mas Hato. Oke. Kalau saya juga mau sharing juga ya. Oke. Kalau kita lihat memang ada beberapa menu yang disediakan oleh dapur itu seringkali tidak sesuai dengan budget yang diberikan. Kalau tidak salah satu menu itu 15.000 ya? Ya, 15.000 itu termasuk operasional. Oh, termasuk Jadi operasional. kalau full untuk makannya saja itu 10.000. Oh, Itu 10.000. sangat layak saya rasa. Iya, kalau di ini juga karena posisinya di Jawa mungkin aksesnya semua kebutuhan itu mudah, mungkin bisa layak. Tapi apakah anggaran itu bisa dirasakan bisa dimanfaatkan secara baik juga? 10.000 kalau di daerah Kalimantan, di daerah Papua itu seperti apa? Oke. Jadi begini Mas Hato, kita sampai hari ini juga sangat percaya diri ya, sangat percaya diri dan sangat yakin bahwa bangsa kita, negara kita ini merupakan negara agraris yang sangat kaya raya. Iya. Setiap daerah memiliki potensi daerah yang bisa diunggulkan. Yang paling utama dari makan bergizi gratis itu adalah terpenuhinya gizi anak-anak muda, anak-anak pelajar dalam rangka mendukung proses tumbuh kembang. Jadi setiap daerah bisa memanfaatkan potensi daerah masing-masing. Daerah-daerah pesisir memanfaatkan ikan-ikan yang melimpah. Daerah-daerah pegunungan memanfaatkan apa yang ada di situ yang melimpah. Asalkan gizi yang sudah ditetapkan ini terpenuhi. Jadi begitu. Jadi manfaatkan potensi daerah. Termasuk juga makanan pokok yang ada di situ ya. Iya betul. Termasuk kalau di Papua itu ada makanan sagu. Ya. Betul. Oke. Nah, untuk ini pertanyaan terakhir. Kira-kira evaluasi apa yang bisa kita
berikan untuk program yang sangat bermanfaat ini MBG ini? Oke, makan bergizi gratis. Kalau dari saya pribadi, saya melihat bahwa tumbuh kembang anak-anak Indonesia ini eh, setiap daerah berbeda-beda. Ada yang tumbuh kembangnya maksimal, ada daerah yang kemudian anak-anaknya terhambat karena berbagai macam faktor. Pemerintah saya rasa harus lebih jeli, Mas Ato. Harus lebih jeli dalam mengcapture kondisi objektif anak-anak muda Indonesia. Yang stunting yang sebelah mana saja, gitu. Oh iya. Yang butuh dorongan gizi yang sebelah mana saja. Karena juga ada temuan-temuan beberapa sekolah-sekolah elit, daerah-daerah dengan kemampuan ekonomi daerah yang kuat, kemampuan keluarga yang kuat, mendapatkan MBG. Itu saya rasa tidak tepat sasaran, Mas Ato. Iya, iya. Jadi saya rasa harus dievaluasi lagi, dilihat lebih jeli lagi, mana-mana saja daerah-daerah, anak-anak, sekolah-sekolah yang layak, pantas, dan tepat sasaran dalam menerima makan bergizi gratis. Gitu. Oke, ya. Saya sepakat kalau itu. Karena memang kita lihat di Jawa Timur sendiri, di tempat kita, itu program makan siang gratis atau MBG itu tadi, itu bukan dimulai dari daerah-daerah pinggiran atau desa-desa pelosok yang memang anak-anaknya kurang diperhatikan, tidak, tapi malah dimulai dari kota-kota besar. Gitu. Seperti kalau saya lihat di daerah Malang sendiri, itu malah yang dimulai pertama kali bukan di Kabupaten Malang yang di pedesaan basisnya, malah tapi kota ya. di kota. Itu menjadi evaluasi. Kita. Harus. Dan semoga ini nanti MBG bisa benar-benar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat secara umum, dan lebih-lebih ini bukan menjadi ladang atau niat buruk oleh siapapun orang. Karena ini bisa menjadi niat buruk untuk. Ya, betul. Karena sebaik apapun kebijakan dilahirkan, manakala manusianya sudah error sejak awal, itu serakah, sudah ada niat-niat jahat, ya maka kebijakan itu tidak akan pernah sesuai dengan apa yang kita citakan bersama. Ya, baik, gitu. Terima kasih Cak Rafli. Semoga aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar, dan nantinya bisa menyuarakan apa yang dikeluh kesahkan oleh pelajar. Nah, demikian untuk para pendengar di Podium Narasi. Kita bertemu lagi di kesempatan lain waktu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.